فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah taala, senang dapat kembali berjumpa pada program terbaru dari Ufik Qatar Channel, yaitu Fi Rihabid Durratil Mudhiyyah. Pada program ini kita akan membahas syarah matan Ad-Durrah Al-Mudhiyyah yang membicarakan tentang qiraat thalath al-mutammimah lil asharah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad ibnu Al-Jazari Asy-Syafi'i. Insyaallah ketika kita telah sampai pada babu farshil huruf, kita akan bahas, kita akan fahami secara bersamaan antara matan Asy-Syatibiyah dan matan Ad-Durrah Al-Mudhiyyah. Langsung saja qala Al-Imam Muhammad bin ibnu Al-Jazari pada permulaan bait ini, qulil hamdulillahilladzi wahdahu ala wa majjidhu was'al 'aunahu wa tawassala. Ya, pada permulaan ini kita diajak oleh Al-Imam agar senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa agar selalu memujinya. Ya, was'al 'aunahu wa tawassala, dan tak lupa senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepadanya dengan amal-amal saleh. Berikutnya, wa shalli ala khairil anami Muhammadin wa sallim wa alin wa sahabi wa man tala. Kita diajak Al-Imam Ibnu Al-Jazari agar juga mengucapkan salam, ya, serta bersolawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga bersolawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, wa man tala, ya, begitu juga seluruh qori atau orang-orang yang membaca Al-Quran. Langsung saja berikutnya, wa ba'du fakhudh nazmi huruf thalathatin tatimmu bihal ashrul qira'at wa anqula. Berikutnya, ini adalah manzumah, ya, yang membicarakan tentang qiraat thalath, di mana qiraat thalatha ini menyempurnakan qiraat sab'ah yang telah dituangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi pada manzumah Asy-Syatibiyah. Itulah yang dimaksud tatimmu bihal ashrul qira'atu wa anqula, sehingga qiraat sab'ah dengan qiraat thalatha menjadi qiraat al-ashr as-sughra. Dikatakan as-sughra kenapa? Karena diambil dari jalur Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah. Karena pada marhalah berikutnya, pada jenjang berikutnya kita akan menjumpai yang namanya qiraat al-ashr al-kubra, di mana jalur periwayatannya dari kitab Al-Imam Ibnu Al-Jazari juga, yaitu Thayyibatun Nashr. An-Nashr, ya, fi Thayyibatin Nashr, ya. Kama huwa fi tahbiri taysiri sab'iha fa as'alu rabbi an yamunna fatakmula. Di mana qiraat thalatha ini atau manzumah ini asal muasalnya adalah kitab At-Tahbir, ya, yang dikarang oleh al-muallif, dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari sendiri. Sebagaimana pada qiraat as-sab'ah asal muasalnya yaitu kitab At-Taysir milik Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian dituangkan dalam manzumah oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Fa as'alu rabbi an yamunna fatakmula, dan aku, kata Ibnu Al-Jazari, meminta Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah jalannya manzumah ini sehingga menjadi sempurna. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan kepada kita tiga a'immah qiraat thalath beserta kedua perawinya. Beliau mengatakan, Abu Ja'farin anhu bin Wardana naqilun kadzaka bin Jammaz Sulaiman dzul ula. Yang pertama yaitu Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, di mana beliau ini adalah guru Al-Imam Nafi' di dalam qiraat as-sab'ah. Al-Imam Abu Ja'far memiliki dua perawi inti atau masyhur. Yang pertama Ibnu Wardan, ya. Yang kedua Ibnu Jammaz yang namanya adalah Sulaiman, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Berikutnya wa Ya'qub qul anhu Ruwaisun wa rawhuhum. Imam a'immah qiraat thalath yang kedua adalah Ya'qub Al-Hadrami, di mana beliau memiliki dua perawi inti atau yang masyhur. Yang pertama Rawh, mohon maaf secara tertib ya, Ruwais,
yang kedua adalah ruh. Kemudian wa Ishaqu ma Idrisa an khalafin tala. Imam as-salas, ya, a'immah qiraat as-salas yang ketiga yaitu khalaf. Khalaf di sini adalah perawi Imam Hamzah di dalam qiraat sab'ah. Namun di dalam qiraat salasa, ya, beliau dicatat atau dikokohkan menjadi imamul qiraat mustaqillah, ya, imam qiraat tersendiri, ya, di mana setingkat dengan a'immah qiraat sab'ah. Beliau memiliki dua perawi inti. Yang pertama adalah Ishaq, yang kedua adalah Idris. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan kepada kita bahwasanya tiga a'immah yang barusan disebutkan itu memiliki bacaan asal. Maknanya, tiga bacaan atau bacaan tiga imam ini itu sama seperti asalnya di dalam Manzumah Asy-Syatibiyah. Dikatakan di permulaannya, lisanin Abu Amrin. Qiraatnya Imam Ya'qub Al-Hadrami itu sama dengan qiraat asalnya, yaitu Abu Amr Al-Basri. Adapun berikutnya, walau wali Nafi'un. Adapun Abu Ja'far, maka qiraatnya sama dengan qiraatnya Imam Nafi' Al-Madani. Ya, sehingga dikatakan untuk Abu Ja'far dan Imam Nafi' Al-Madaniyan. Adapun Ya'qub dengan Al-Basri, Abu Amr Al-Basri, dikatakan Al-Basriyan. Berikutnya, wa thalisuhum ma' aslihi qad ta'assala. Adapun Imam Khalaf, ya, maksudnya wa thalisuhum yang ketiga, imam yang ketiga, ya, ma' aslihi qad ta'assala, sama dengan qiraatnya Imam Hamzah. Ya, atau lebih tepatnya Khalaf an nafsi, ya, Khalaf itu sendiri, qad ta'assala. Itulah yang dimaksud qiraat tiga imam ini sama dengan asal muasalnya. Sehingga yang perlu kita hafal bahwasanya Imam Abu Ja'far asalnya adalah Nafi'. Yang kedua Imam Ya'qub Al-Hadrami asalnya adalah Abu Amr Al-Basri. Yang ketiga Khalaful Ashir, kita katakan Khalaful Ashir, ya. Itu sama dengan qiraat asalnya atau asalnya adalah Khalaf nafsu atau Imam Hamzah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian asyurrah. Pemahamannya, manzumah atau bait-bait yang dikarang Al-Imam Asy-Syatibi, mohon maaf, Ibnu Al-Jazari pada matan Ad-Durra ini adalah hal-hal qiraat-qiraat di mana tiga imam ini menyelisihi asalnya. Ya. Jika tidak disebutkan pada Manzumah Ad-Durrah, maka qiraatnya Imam Nafi' atau qiraatnya Imam Abu Ja'far, kemudian Ya'qub, Khalaful Ashir, jika tidak disebutkan pada manzumah ini, maka qiraatnya sama dengan asalnya. Ya, sebagaimana akan dijelaskan pada bait yang selanjutnya ini. Berikutnya Al-Imam mengatakan, wa ramzuhum summa ruwati ka aslihim. Begitu juga rumus-rumus yang aku gunakan, kata Ibnu Al-Jazari, itu sama dengan rumus di qiraat sab'ah, baik rumus imam ataupun perawinya. Sebagaimana contoh, ya, di dalam qiraat sab'ah, rumus Imam Nafi' adalah hamzah. Rumus Imam Qalun secara tertib, ya, sama. Adalah ba, kemudian jim, rumus untuk Imam Warsh. Di sini, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari menggunakannya sama seperti asalnya. Sehingga Abu Ja'far rumusnya adalah hamzah. Kemudian berikutnya secara tertib Ibnu Wardan dengan ba, ya. Adapun Ibnu Jammaz dengan jim. Ya, itulah yang dimaksud wa ramzuhum tsumma ruwati ka aslihim. Fa in khalafu adhkur wa illa fa ummila. Jika qiraat a'immah salasa di sini itu sama dengan qiraat sab'ah atau sama dengan asalnya di qiraat sab'ah, maka aku tidak akan menyebutkan, aku akan biarkan. Contoh misalnya, ya, qiraatnya Al-Imam Abu Ja'far. Di dalam qiraat sab'ah dikatakan fatakhtafuhu an nafi'in. Ya, ini adalah potongan kata di surat Al-Hajj, ya. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru. Imam Nafi' membaca fatakhtafuhu at-tayru.
Karena di Manzumah Ad-Durr Al-Mudhiyyah tidak dijelaskan qiraatnya Imam Abu Ja'far, maka disimpulkan qiraatnya Abu Ja'far itu sama dengan Al-Imam Nafi', yaitu asalnya. Ya. Jika disebutkan di matan Ad-Durrah ini qiraatnya Abu Ja'far, maka pemahamannya Imam Nafi' atau qiraat Abu Ja'far itu tidak sama dengan asalnya. Ya, misalnya wa maisaratiftahan kayahsab ud. Ud di sini adalah Al-Imam Abu Ja'far. Dikatakan kata maisarah, Imam Abu Ja'far membacanya dengan fathah, maisarah, seperti Imam Hafiz. Sehingga kita simpulkan Imam Nafi' atau Imam Abu Ja'far tidak sama dengan asalnya. Di mana asalnya dikatakan wa maisaratin bidhammi fis sini ussila. Imam Nafi' satu-satunya yang membaca dengan dhammah pada sin, maisurah. Ya, fanadhiratun ila maisurah. Sehingga kita simpulkan infarada Nafi'un bidhammi sin an syairil asyarah. Satu-satunya yang membaca dhammah pada sin, ya, pada qiraat asyarah as-surah adalah Imam Nafi'. Penyelisihan ini juga berlaku ketika seorang imam menyelisihi salah satu perawi asalnya. Ya, supaya lebih jelas, langsung saja pada contoh. Di dalam matan Ad-Durrah dikatakan, kaqaluna ra'atin wala matin itluha. Utluha adalah rumus Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani. Dikatakan Abu Ja'far bacaannya sama kayak qalun pada dua bab. Yang pertama Ra'at dan lamat. Ketika kita kembali ke matan Asy-Syatibiyah, kita menjumpai pada kedua bab ini kedua perawi Imam Nafi'. Nafi' adalah asalnya Abu Ja'far, ya, memiliki bacaan yang berbeda. Ya. Pertama, pada bab lamat Al-Imam Warsh membacanya dengan at-taghlidh, sedangkan Qalun membaca dengan at-tarqiq. Ya, seperti Hafs. Pada babur Ra'at Imam Warsh membaca dengan at-tarqiq, dengan persyaratan yang telah kita ketahui. Adapun Imam Qalun membaca dengan at-tafkhim. Karena Al-Imam Abu Ja'far memiliki bacaan berbeda dengan salah satu perawi, oleh karena itu disebutkan kaqaluna ra'atin wala matin itluha. Penyelisihan ini juga berlaku, ya, ketika salah satu perawi, ya, memiliki dua wajah. Untuk menyebutkan bahwasanya Abu Ja'far sama dengan salah satu wajah, maka beliau menjelaskannya atau menyebutkannya di matan Ad-Durrah ini. Contoh supaya lebih jelas. Wasil dhamma mimil jam'i aslun. Ya. Imam Abu Ja'far dikatakan membaca dengan silah mimil jama' seperti Al-Imam Al-Makki, Ibnu Katsir Al-Makki. Ketika kita jumpai atau ketika kita kembalikan ke matan Asy-Syatibiyah, ternyata kita menjumpai bahwasanya kedua perawi Imam Nafi' memiliki bacaan yang berbeda. Perinciannya wa qalunun bi takhyirihi jala. Imam Qalun memiliki dua wajah, al-iskanu, ya, dan as-silah. Adapun Imam Warsh tidak memiliki as-silah. Ketika di depannya bukan hamzah qata', ya. Maka kita katakan Al-Imam Abu Ja'far yukhalifu aslahu min riwayati Qalun biwajh. Abu Ja'far menyelisihi qiraat asalnya dari riwayat Imam Qalun pada salah satu wajahnya. Demikian. Itulah yang dimaksud fa in khalafu adkur wa illa fa uhmila. Sehingga kesimpulannya penyelisihan ini terdapat tiga macam, ya. Ada kalanya menyelisihi qiraat imam, ya. Yang kedua, ada kalanya menyelisihi qiraat salah satu perawi imam. Yang ketiga, ada kalanya menyelisihi salah satu wajah yang dimiliki oleh perawi imam. Fa in khalafu adkur wa illa fa uhmila. Terakhir beliau menyebutkan wa in kilmatan atlaqtu
fasyuhra ta'tamid. Jika Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan sebuah kata dalam keadaan mutlak, maknanya tidak ada qaid atau tidak ada perintah baca. Misalnya tidak ada perintah ghaib, khitab, ya, letaknya dan lain-lainnya, maka kita kembalikan pemahamannya ke Asy-Syatibiyah. Dalam hal ini ada 3 hal, ya, akan kita contohkan supaya lebih jelas. Pertama, terkait letak. Di Asy-Syatibiyah dikatakan difa'u biha wal hajji. Ya, sekali lagi difa'u biha wal hajji. Kata difa' yang terjadi khilaf itu letaknya ada 2. Yang pertama biha bi suratil Baqarah, yang kedua bil hajji. Di matan Ad-Durr Al-Mudhiyah, ya, Ibnu Al-Jazari tidak perlu lagi mengatakan bil Baqarati wa kadza fil hajji, tidak. Beliau mengatakan difa'u huz, sudah. Kata difa' dibaca difa', ya, secara lafaznya oleh Imam Ya'qub. Ini mencakup yang di Al-Baqarah dan yang di Al-Hajj. Ya, itulah yang dimaksud wa in kilmatan atlaqtu fasyuhra ta'tamid. Ya. Yang kedua, wa in kilmatan atlaqtu fasyuhra ta'tamid juga dimaknai sebagai berikut. Ya. Dalam Asy-Syatibiyah terdapat seorang imam, bacaannya itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya. Saya kasih contoh bacaan Al-Imam Abu Amr Al-Basri yang akan kita cocokkan dengan Ya'qub nanti, ya. Di Asy-Syatibiyah dikatakan wa qul kalimatun duna ma alifin sawa. Yang membaca kata kalimat wa tammat kalimatu rabbika sidqa dengan mufrad tanpa alif wa tammat kalimatu, ya, adalah al-Kufiyun. Sehingga pemahamannya Abu Amr termasuk yang membaca dengan jama' atau dengan isbatul alif. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Ini qiraat Abu Amr yang di surat Al-An'am saja. Ya. Adapun di lain tempat dikatakan wa fi Yunusin wa tawli hamihi dhallala. Abu Amr Al-Basri di surat Yunus 2 tempat, ya, dan 1 tempat di surat Ghafir, maka Abu Amr Al-Basri membaca dengan mufrad. Kesimpulannya, Abu Amr Al-Basri membaca kata kalimat dengan jamak di surat Al-An'am. Ya, tolong fokus. Adapun di Yunus dan di Ghafir beliau membaca dengan mufrad. Sekarang kita kembali ke matan Ad-Durr. Dikatakan wahuz kalimat. Itu saja. Wahuz kalimat. Beliau menyebutkan kata kalimat mutlak, ya, tidak menyebutkan ini Yunus atau ini Ghafir atau ini Al-An'am sebagaimana pada Asy-Syatibiyah. Kita fahami bahwasanya kata kalimat, ya, milik Imam Ya'qub Al-Hadrami itu menyelisihi asalnya di surat Al-An'am saja, di mana Abu Amr Al-Basri membacanya di surat tersebut dengan jamak. Ketika kita cocokkan dengan dalil wahuz kalimat, tentu kalimat di sini dengan mufrad, maka kita simpulkan Ya'qub menyelisihi asalnya di surat Al-An'am saja. Ya. Karena di surat Ghafir dan di surat Yunus Abu Amr sudah membaca dengan mufrad. Sehingga dalil wahuz kalimat tidak berlaku lagi. Ya. Karena perbedaan di sini terletak hanya pada kalimat yang di surat Al-An'am saja. Sehingga sekali lagi kita simpulkan Ya'qub, ya, menyelisihi asalnya pada kata kalimat di surat Al-An'am saja. Adapun di surat Ghafir dan Yunus maka wafaqa aslahu, sama seperti qiraat asalnya dengan ifrad. Pemahaman yang ketiga daripada wa in kilmatan atlaqtu fasyuhru ta'tamid, bahwasanya penyebutan letak sebuah kata itu juga sebagaimana dikatakan di Asy-Syatibiyah. Ya, misalnya warud bil ikhbari fi qalu a innaka daghfala.
Ya, ini di surat Yusuf. Dikatakan di surat Yusuf, bacalah dengan ikhbar, ya, tanpa hamzah istifham pada potongan ayat qalu a innaka la anta Yusuf untuk Al-Imam Al-Makki. Demikian beliau membaca qalu innaka la anta Yusuf. Ya. Kita kembali ke matan Ad-Durrah sekarang. Dikatakan di situ a innak la anta ud. Ya. A innak la ant. Di Al-Qur'an itu terdapat dua tempat. Ya. Innaka la antal halimur rasyid di surat Hud dan di surat Yusuf sebagaimana kami sebutkan. Ketika Ibnu Al-Jazari mengatakan a innak la anta ud, Imam Abu Ja'far membaca dengan ikhbar pada kata a innak, maka yang dimaksud a innak di sini adalah yang terletak di surat Yusuf sebagaimana qiraat Al-Imam Al-Makki. Kenapa kok tidak di yang di surat Hud? Jawabannya karena di qiraat sab'ah tidak ada satupun ya a'immah yang memiliki perbedaan bacaan pada surat Hud tersebut. Itulah yang dimaksud wa in kilmatan atlaqtu fasyuhrata atamid. Ya. Kadzalika ta'rifan wa tankiran nasjila. Begitu juga mutlak di sini berlaku pada ta'rif dan at-tankir. Ya, misalnya was-sirata fiha asjala. Ini perkataan Ibnu Al-Jazari di matan Ad-Durrah. Was-sirata fiha asjala tidak disebutkan kata as-sirat di sini, ya. Itu berlaku al-ta'rif atau yang tanpa al-ta'rif. Pokoknya beliau mengatakan was-sirata fiha asjala. Ya, Imam Khalaful Ashir membaca as-sirata dengan shad fiha asjala mutlak. Sehingga pemahamannya bahwasanya mukhalafah atau bacaan Khalaful Ashir ini juga berlaku pada kata as-sirat yang tanpa al. Baik dengan al ataupun tanpa al, maka berlaku juga untuk qiraat Khalaful Ashir dengan shad. Itulah yang dimaksud kadzalika ta'rifan wa tankiran nasjila. Tidak perlu beliau mengatakan was-sirata fiha asjala bi'al atau bil ma'rifah bit ta'rif atau tidak perlu. Cukup beliau mengatakan was-sirata fiha asjala. Maka kita terapkan kaidah kadzalika ta'rifan wa tankiran nasjila. Demikian muqaddimah yang dapat kami sampaikan terkait qiraat tsalath. Seseorang yang mempelajari qiraat tsalath harus mumpuni, harus menguasai qiraat as-sab'. Kenapa? Karena terdapat keterkaitan yang sangat erat dan kuat antara qiraat sab'ah dan qiraat tsalath. Seseorang yang menjamak qiraat sab'ah akan terasa lebih ringan daripada menjamak qiraat asyarah. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari qiraat asyarah, menjamak qiraat asyarah secara bersamaan, maka akan kita jumpai bolak-balik dalil ya terkait qiraat as-tsalath. Ya, karena untuk mengetahui qiraat tsalath harus kita kembalikan ke asalnya. Bagaimana qiraat asalnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita telisik kembali. Apakah Ibnu Al-Jazari menyebutkannya? Jika menyebutkannya, maka qiraat a'immah tsalatsa itu menyelisihi asalnya. Jika tidak menyebutkannya, maka qiraat tsalatsa atau a'immah tsalatsa bacaannya sama dengan asalnya. Demikian wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما